Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan yang kedua. Kami puji dengan riang. Jemaat Tuhan, mari kita doa dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami menaikkan rasa syukur dan berterima kasih pada malam hari ini. Kami sebagai umat yang Engkau percayakan, mulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 9, kami datang menyembah dan beribadah dalam ibadah keluarga. Berkatilah ibadah kami ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca Mazmur pujian sesuai dengan pembacaan Mazmur yang terambil dalam Mazmur 109 ayat yang pertama hingga yang kelima. Ya Allah, pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu tenganga terhadap aku. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dari Gita Bhakti 61, baik yang pertama dan yang kedua. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Jemaat Tuhan,
di rumah masing-masing, mari kita belajar kembali lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kesempatan belajar lagi lewat kebenaran firman Tuhan, supaya kami terus dipelihara dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk membaca kebenaran firman Tuhan dari bagian kitab Perjanjian Baru, surat 1 Petrus pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, yang demikian bunyinya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi menurut badani secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian pembacaan kitab suci. Disebut berbahagia bukan hanya kita yang membaca, mendengar, tapi juga melakukan firman. Haleluya. Persekutuan keluarga yang dikasihi di dalam Kristus. Ada kata bijak yang bunyinya begini: kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Dalam bahasa Inggris dia bunyinya begini: you are what do you think. You are what do you think. Ungkapan itu mau mengatakan bahwa kekuatan pikiran itu segalanya. Apa yang kita pikirkan itu yang menggambarkan diri kita. Apa yang kita pikirkan itu sangat mempengaruhi perilaku hidup kita. Misalnya, kita menaruh pikiran yang negatif dalam pikiran kita, maka hidup kita akan jadi negatif. Kemudian kalau kita menaruh pikiran yang positif, maka hidup kita juga akan menjadi positif. Itu yang sedang menjadi penekanan di dalam pembacaan Alkitab kita. Kalau kita mengikuti khotbah hari Minggu, kita sangat jelas tentang situasi yang dihadapi oleh penerima dan pembaca surat Petrus ini. Orang-orang Kristen yang sedang menghadapi tekanan badani, penderitaan, siksaan secara fisik, di mana mereka harus tetap gembira, di mana mereka harus tetap setia dalam penderitaan itu, supaya penderitaan itu yang adalah kehendak Allah menjadi kemuliaan di belakangan, di kemudian harinya. Bacaan kita pada
malam hari ini menekankan tentang bagaimana pikiran jemaat, pikiran si pembaca, pikiran orang yang menerima surat ini ditaruh tentang penderitaan Kristus. Sebab kalau mereka tidak menaruh pikiran tentang penderitaan Kristus, kalau mereka mengalami penderitaan, mereka bisa lari. Mereka bisa keluar dari rencana Tuhan lewat penderitaan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya sangat luar biasa di dalam bacaan Alkitab kita. Dia bilang begini di ayatnya yang pertama, pasal bacaan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Petrus tidak mengarahkan kepada orang yang membaca yang pada waktu itu sedang mengalami penderitaan karena kekerasan fisik orang-orang dari Romawi, kaisar-kaisar Romawi. Dia tidak bilang persenjatai dirimu untuk melawan mereka. Dia tidak katakan persenjatai dirimu dengan perlengkapan perang untuk melawan mereka. Tapi justru yang dia bilang persenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Apa itu? Pemikiran tentang Kristus telah menderita. Sehingga kalau mereka mengalami penderitaan, maka ketika mereka hidup dalam penderitaan, mereka katakan bahwa Kristus juga lebih dahulu telah menderita buat kita. Sehingga ketika mereka mengalami penderitaan itu, yang mereka alami adalah Kristus menjadi teladan dalam penderitaan. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan kepada kita bahwa sulit rasanya untuk mengikuti kehendak Allah kalau kehendak Allah itu bukan kesenangan. Kehendak Allah itu justru dihadirkan dalam kehidupan kita adalah penderitaan. Itu sebabnya yang disampaikan kepada kita adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Satu kehendak Allah, tapi kehendak Allah itu adalah jalan penderitaan. Satu lagi di sisi lain adalah keinginan daging atau keinginan manusia yang menuju kepada situasi di mana kita ada dalam kesenangan. Tentu kalau kita suruh pilih dua ini, kita pilih kesenangan daripada penderitaan. Tapi itu yang disampaikan dalam pembacaan Alkitab kita, bahwa Allah menghendaki kita menjalani penderitaan itu. Allah tidak menghendaki kita menjalani kesenangan berdasarkan keinginan kita yang pada akhirnya justru mendatangkan celaka, kebinasaan. Tetapi Allah menginginkan kepada kita menjalani penderitaan, tapi ujungnya adalah kemuliaan. Mana yang kita pilih? Kalau kita pilih kesenangan berdasarkan kekuatan pikiran kita, maka kita katakan ya kita pilih kesenangan. Tapi justru di sini dikatakan lengkapi dirimu dengan kekuatan penderitaan Kristus. Pesannya apa buat kita? Ketika kita mengalami penderitaan yang didasarkan karena iman, percaya bahwa penderitaan itu tidak membinasakan. Yang kedua, penderitaan itu sama seperti khotbah pada hari Minggu, adalah jalan Tuhan Allah lewat Yesus Kristus memproses iman kita supaya iman kita tahan uji. Dan yang ketiga, di balik penderitaan ada kemuliaan. Di balik sesuatu yang sulit untuk kita jalani, tapi kalau kita jalani dengan kesetiaan berdasarkan kehendak Allah, percaya bahwa setiap penderitaan diubah Tuhan jadi bagian yang luar biasa, yaitu kemuliaan. Cerita yang terakhir, ingat cerita ilustrasi tentang anak kerang yang merasa tidak nyaman dengan pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi kemudian induknya memberikan nasihat, kita tidak bisa mengeluarkan pasir itu. Apa yang harus saya lakukan, kata anak kerang. Induk kerang katakan bahwa bungkus pasir itu dengan cairan yang ada dalam tubuhmu. Dibungkus pasir itu dengan cairan yang ada dalam tubuhnya. Lama-lama pasir itu kemudian mengeras, mengkristal, dia membeku. Lama-lama kemudian dia berubah jadi mutiara.
Kalau Tuhan izinkan kita mengeluarkan air mata dalam pergumulan, pasti pada akhirnya Tuhan ubah air mata itu menjadi mutiara, penderitaan jadi berkat dan kemuliaan dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersatu hati menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami terus belajar tentang dinamika kehidupan beriman, yang di dalamnya kami juga harus menjalani jalan penderitaan yang adalah kehendak Allah. Tetapi kami percaya bahwa jalan penderitaan, jalan salib yang Tuhan kehendaki, ujungnya bukan kebinasaan, melainkan ujungnya adalah kemuliaan. Berkati setiap keluarga, rumah tangga, pribadi, sebagai suami, istri, anak-anak, sehingga kami boleh dengan setia diproses Tuhan, menjadi murni di hadapan Tuhan dalam kehidupan beriman, sehingga kami boleh dimenangkan lewat setiap pergumulan kami. Berkati setiap keluarga, usaha, karya, pekerjaan, supaya diberkati oleh Tuhan di dalam masa yang terbatas ini. Tetapi berkat Tuhan selalu tidak pernah terbatas, setiap pagi selalu baru di dalam kehidupan kami selaku pribadi, keluarga, rumah tangga masing-masing. Berkati anak-anak dalam pendidikan, berkati orang tua lansia dalam setiap kelemahan fisik, janda, duda, yatim piatu. Mereka, Tuhan bagi mereka hanya sejauh doa. Ketika mereka punya pergumulan, Tuhan memberikan kekuatan lewat doa-doa mereka. Kami berdoa bagi yang bergumul untuk pasangan hidup, mendapatkan keturunan, pekerjaan, atau hal-hal yang baik. Kami serahkan pergumulan kami dalam tangan kasih setia Tuhan, supaya semua dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Kami hanya melihat waktu Tuhan ada dan pasti indah jawaban Tuhan pada waktunya. Berkati akan kehidupan pelayanan kami di Jemaat GPB Harapan Kasih. Tuhan berkati pelayanan di setiap kegiatan ibadah jemaat di minggu dan keluarga yang masih terbatas. Biarlah itu juga tetap menjadi sukacita dan kemuliaan bagi Tuhan, bangsa dan negara. Tuhan berkati supaya semua aktivitas-aktivitas untuk meredam, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dapat berhasil, dan kami boleh keluar dengan kondisi dan keadaan yang lebih baik daripada yang sekarang. Ini doa kami yang kami naikkan tidak dalam nama lain, satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan
persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang pertama yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita nyanyikan Gita Bakti 86 bait yang pertama dan yang ketiga, Aku Bersyukur. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya mengajak kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang Engkau selamatkan ini ya Bapa. Jadikanlah persembahan ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi bahkan yang belum. Biarlah persembahan ini ya Tuhan dapat berkenan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dimohon untuk mendengar warta sektor. Dalam ibadah minggu pada tanggal 26 Juli 2020, mulai pada pukul 08.00 WIB, bertempat di Gereja GBI Harapan Kasih. Ibadah hari Minggu akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Vini Wibowo Tanaman STH. Untuk ibadah minggu pada pukul 18.00 WIB akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lupi R. Bosa SSI. Dan yang kedua, ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020. Ibadah Bapak Ibu dapat mengikuti lewat live streaming dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Vini Wibowo Tanaman STH dan liturgos Diaken Ibu Margareta Nanguri. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan keluarga, mari berdiri, jalani kehidupan untuk tetap bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, percaya Tuhan punya maksud di dalam setiap perkara. Ada rencana Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Mari mengambil bagian dalam pujian Kristus memanggil diriku. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suara
persekutuan keluarga, terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian.